Halo, selamat datang. Kami dari jurusan Administrasi Publik Unsud ingin membagikan ilmu mengenai birokrasi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan birokrasi? Tunggu, istilah birokrasi sepertinya sudah tidak asing lagi ya di telinga kita. Mungkin bagi beberapa orang, birokrasi akan dianggap sebagai sesuatu yang lamban, atau sesuatu yang berbelit-belit, atau bahkan birokrasi akan identik dengan korupsi. Nah, maka dari itu, di video ini kita akan membahas 5 fakta mengenai birokrasi. Kira-kira apa saja ya fakta dari birokrasi? Fakta yang pertama, pengertian birokrasi menurut para ahli. Riggs sebagai government by bureaus, Kramer sebagai sifat atau perilaku pemerintahan, dan Max Weber yang terkenal dengan tipe ideal organisasi. Menurut Riggs, birokrasi yaitu pemerintahan biro oleh aparat yang diangkat oleh pemegang kekuasaan, pemerintah, atau pihak atasan dalam sebuah organisasi formal, baik publik maupun privat. Pemerintahan birokratik adalah pemerintahan tanpa partisipasi pihak yang diperintah. Sedangkan menurut Kramer, birokrasi sebagai sifat atau perilaku pemerintahan, yaitu sifat kaku, macet, berliku-liku, dan segala tuduhan negatif terhadap instansi yang berkuasa. Yang terakhir, konsep birokrasi menurut Max Weber menyatakan bahwa organisasi bergerak atas dasar rasionalitas. Birokrasi menurutnya bukan cerminan dari realitas, tetapi menggambarkan bagaimana seharusnya organisasi disusun dan dirancang agar menjadi lebih efisien. Berikut ini tipe ideal birokrasi menurut Max Weber. Ada hierarki wewenang, ada pembagian tugas berdasarkan kemampuan tertentu, ada ketentuan-ketentuan yang berlaku sama di seluruh organisasi. Dan yang keempat, menjaga hubungan yang impersonal karena keputusan yang rasional hanya dapat dibuat secara objektif tanpa emosi. Kemudian yang kelima, pemilihan dan promosi pegawai didasarkan pada kemampuan, bukan pertimbangan yang irrelevan. Itu dia fakta pertama dari birokrasi. Fakta yang kedua dari birokrasi adalah hubungan antara birokrasi dan demokrasi. Wah, hubungan keduanya seperti apa ya? Hubungan antara birokrasi dan demokrasi itu penting, dan hubungan keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Posisi birokrasi publik dalam negara demokratis menjadi sangat penting. Mengapa ya? Birokrasi menjadi wahana pemerintah untuk menerjemahkan berbagai kebijakan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat yang telah tersalur. Bagi demokrasi, birokrasi sangat diharapkan berfungsi dengan baik, memiliki kepastian dan kenetralan agar terwujud pemerintahan yang responsif. Sistem politik dengan alur input, proses, output merupakan ranah demokrasi sebagai legislatif. Melalui proses politik dihasilkan sebuah kebijakan. Kemudian birokrasi sebagai lembaga eksekutif bertugas menjalankan kebijakan tersebut. Eva Etzioni dalam Bureaucratic Power, A Democratic Dilemma menawarkan 3 tesis hubungan antara kekuasaan birokrasi dan dilema demokrasi. Pertama, birokrasi sebagai dilema bagi demokrasi. Etzioni meyakini bahwa demokrasi akan efektif jika birokrasi dibuat kuat dan independen. Tetapi, ia mengingatkan bahwa kebutuhan tersebut akan berakibat birokrasi terlepas dari kontrol para politikus jika tidak didahului oleh reform yang memadai dan serius. Yang kedua, demokrasi sebagai dilema bagi birokrasi. Dalam demokrasi, birokrasi diikat oleh 2 hal. Birokrasi dikendalikan oleh eksekutif meskipun dia harus bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dilakukannya sendiri. Birokrasi harus menjalankan kebijakan yang diambil para politikus
meskipun dia harus berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Dan yang ketiga, dilema ini memperburuk ketegangan dan kekuatan berjuang di kancah politik. Sekalipun kadar demokrasi itu tinggi, kalau didampingi oleh sistem birokrasi dan aparat yang lemah, akan memandulkan kehidupan politik dan dapat menyebabkan stagnasi dalam pemerintahan. Tetapi sebaliknya, betapapun kuatnya, betapapun tertibnya administrasi, semua tak akan mempan selagi ada jarak antara yang di dalam dengan yang di luar. Fakta ketiga adalah birokrasi di negara maju. Kira-kira seperti apa ya keadaan birokrasi di negara maju? Birokrasi di negara maju biasanya identik atau terkenal dengan 3 hal: spesialisasi, profesionalisme, serta stabil dan matang. Pada negara maju, birokrasi akan menjadi sangat terspesialisasi pada setiap tingkatan atau level. Ini merupakan cerminan dari beragamnya aktivitas pemerintah serta kemampuan teknis yang diperlukan untuk mengimplementasikan berbagai program pembangunan pada masyarakat yang lebih modern. Birokrasi negara maju akan menunjukkan pada titik tertentu sebuah tingkat keprofesionalan yang tinggi, baik untuk mengidentifikasi maupun melayani berbagai kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Karena sistem politik di negara maju secara keseluruhan sudah stabil dan matang, serta birokrasi sudah sangat berkembang, maka peran birokrasi pada proses-proses politik sudah jelas dan teratur. Selanjutnya, birokrasi di Perancis. Hal unik pada birokrasi Perancis adanya administrator super elit terdiri dari anggota-anggota berbagai kelompok yang terkenal dengan nama The Grand Corps. Anggota-anggota kelompok ini sangat terbatas dan eksklusif. Kelompok-kelompok elit ini mempunyai keahlian dan yurisdiksi khusus pada bidang masing-masing. Meskipun demikian, birokrat-birokrat senior yang memiliki jabatan tinggi masih memiliki kecenderungan untuk melakukan fungsi-fungsinya secara sentralistik. Karakteristik utama dari birokrat elit di Perancis adalah mereka menganggap diri mereka sebagai anggota dari sebuah kelompok dan mengasosiasikan dirinya dengan negara. Birokrat-birokrat tinggi tersebut melihat dirinya sendiri dan dilihat oleh masyarakat lebih sebagai pejabat negara daripada pelayan masyarakat. Fakta yang keempat adalah birokrasi di Indonesia. Reformasi birokrasi telah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018. Pemerintahan saat ini juga tengah membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Melalui SPBE, pemerintah ingin menyatukan e-budgeting, e-government, dan lain-lain agar terkoneksi satu dengan lainnya. Pemerintah juga menggunakan sistem informasi manajemen atau SIM untuk pendataan dan pengelolaan datanya. Tujuannya agar pengelolaannya lebih mudah dan efisien. Pemerintah daerah, terutama di beberapa kota besar, memiliki pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang telah menggunakan sistem online. Pelayanan terpadu satu pintu merupakan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintahan, baik perizinan maupun non-perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Tujuan PTSP adalah menghemat waktu, menghemat biaya, lebih mudah, efisien, serta meminimalisir kesalahan data. Fakta yang kelima akan menjadi fakta yang menarik karena kita akan membahas bagaimana penerapan nyata birokrasi di Indonesia. Kita akan mengambil contoh Mall Pelayanan Publik, atau bisa kita singkat menjadi MPP. MPP merupakan generasi ketiga layanan terpadu di Indonesia setelah PTSA dan PTSP. MPP dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung. Pelayanan dalam MPP dikombinasikan menggunakan teknologi informasi sebagai jawaban atas
tantangan revolusi 4.0. Berdirinya MPP juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan birokrasi keempat atau birokrasi 4.0, yaitu percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja. Masyarakat tidak lagi kesulitan saat mengurus perizinan ke berbagai instansi yang lokasinya berjauhan. Selain itu, di MPP itu sendiri juga terdapat Lapak Aduan Banyumas. Lapak Aduan Banyumas merupakan platform bagi masyarakat Banyumas untuk memberikan aduan, keluhan, informasi, pertanyaan maupun saran terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pelayanan daerah di lingkungan Kabupaten Banyumas, yang dapat diakses melalui berbagai sosial media. Demikianlah video kami yang menjelaskan 5 fakta mengenai birokrasi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah birokrasi dan governansi publik. Senang sekali rasanya bisa membagikan ilmu mengenai birokrasi. Sampai jumpa!